Alhamdulillah hamdan katsira wa thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Pada sesi yang kedua ini kita membahas mengenai fikul hadis. Ya, hadis-hadis tentang fikih dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kitabnya Syafi'iyah. Syafi'iyah ya, mazhabnya Syafi'iyah. Tetapi ini sudah dianggap sebagai Wahabi gitu. Padahal ini adalah Syafi'iyah. Padahal Wahabi ya dengan ini itu duluan kitab ini daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Bedanya 500 tahun ya. Ya, bedanya. Tetapi itu tadi, karena orang yang tidak suka itu kan kitabnya Wahabi begitu. Kitab ini dipelajari kemarin saya di Bontang itu di 3 tempat, nama masjidnya sama, Al-Furqan. Ya, dan ini banyak Bulughul Maram. Ya, silakan, Fadal. Bulughul Maram kitab jenazah nomor 259. Hadis nomor 558 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbanyaklah kalian mengingat pelebur kelezatan, yaitu kematian. Ya, itu ya, aksiru. Ya, aksiru zikro. Ya, perbanyak di dalam mengingat. Ya, hazimil. Ya, itu pemusnah. Pemusnah. Dari kelezatan yaitu apa? Kematian. Sebelum datang kematian itu Allah sudah memberi tanda. Malaikat maut itu datang bergantian untuk memberi tanda. Di antaranya rambut mulai berwarna perak. Ya, bahwa kematian sudah mulai dekat. Lalu apa? Gigi mulai rontok. Ya. Banyak gigi berlobang yang tidak bisa tergantikan. Lalu apalagi? Mulai timbul kaku di persendian. Nah, ini sudah berkurang, gitu. Nah, sudah berkurang. Jadi kesehatannya sudah berkurang. Itu sebagai tanda-tanda bahwa semuanya pasti akan mengalami itu. Maka saya dan Anda aksiru zikra hazimil ladzati. Ya, al-maut. Ya, ini ya. Ada pertanyaan? Terus kemudian jika saya dan Anda ditimpa sakit yang sangat, ya, ini doanya. Yuk, 559. Hadis nomor 559. Dan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian karena ditimpa kemudaratan atau musibah. Maka apabila terpaksa berharap kematian, hendaknya ia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidupku ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Iya. Saya akan mengungkapkan sebuah hadis. Ada dua orang Yahudi masuk Islamnya bareng, startnya bareng. Ya, satu wafat dalam keadaan jihad sebagai seorang syuhada, ya, syuhada. Semuanya start sama bareng. Setahun kemudian yang satu wafat. Ya, yang satu kemudian satu tahun. Ya, ini 1 tahun wafat. Menyusul temannya. Ini mati di atas pembaringan. Di atas kasur. Ya. Ketika wafat, ada sahabat yang bermimpi. Sahabat tuh ya, bermimpi bahwa si fulan ini yang nomor 2 ini, yang wafat di atas pembaringan ini, masuk surganya lebih duluan, nomor 1. Daripada yang mati dalam keadaan jihad. Padahal yang satu jihad, yang satu mati di atas pembaringan. Berita ini diceritakan kepada sahabat yang lain, lalu kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Kenapa kalian heran? Bagaimana tidak heran ya Rasulullah? Yang satu wafat dalam keadaan jihad fisabilillah sebagai seorang syuhada. Yang satu lagi di medan di pembaringan. Jalannya cuma setahun, padahal mereka start masuk Islamnya sama. Apa penyebabnya? Bisa jawab? Silakan. Nah, apa? Di antaranya yang ini sudah tidak bertemu dengan 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan. Yang ini bertemu enggak? Bertemu. Mari saya dan Anda, Ramadan yang besok jika Allah sudah luaskan, kejar. Mungkin Ramadan terakhir ini. Ya, mungkin di antara kita ada Ramadan. Dan Ramadan bonusnya sangat besar. Ya, sangat besar sekali Ramadan. Ini kalah hanya ketemu 1 Ramadan. Doa saya, semoga Allah memberikan kelapangan kepada Anda sekalian berupa rezeki dan kesehatan. Ya, kesehatan. Ya, kesehatan. Kenapa? Berangkat umroh pada bulan Ramadan. Siapa saja yang umroh di bulan Ramadan, mau awal, mau tengah, mau akhir, ia sama dengan haji bersama. Ini kenikmatan. Ya, walaupun Ramadan cuma sekali haji bersama. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda wanita umroh dan haji itu merupakan di tempat
yang disucikan oleh Allah, pada upacara yang disucikan oleh Allah. Ketemu ini saya yang bisa melampaui semua. Ya, tidak usah full. Ya, cukup beberapa hari. Pokoknya melakukan itu di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, pokok di bulan Ramadan bebas. Ya, ini bonusnya besar sekali. Karena itu ketemu Ramadan. Dan Ramadan ini Masya Allah. Maka jangan sia-siakan Ramadan Anda. Kalau perlu, mohon maaf, ya, kalau Anda di Indonesia, nanti Anda akan banyak jalan-jalan ke Ramadan. Alasannya ibadah. Apa? Ngasih orang untuk berbuka. Sehingga sampai harus mengadakan banyak sekali. Padahal tidak demikian. Rasulullah kurang apa? Ini ingat, panduan kita itu Rasulullah, surat 33 ayat 21. Kalau Ramadan Rasulullah itu kedermawanannya seperti angin yang berembus. Apakah istri Nabi kemudian masak-masak? Seadanya, semampunya. Kalau ada dikasihkan, wis itu toh. Kalau kita enggak, kita sengaja. Ya kan? Kita sengaja yang seperti itu. Kesalahan kita di sini. Kenapa saya dan Anda tidak fokus, terutama, mohon maaf, antara asar sampai maghrib di bulan Ramadan. Ini ada keutamaan tersendiri waktunya. Sedangkan saya dan Anda banyak kan apa? Masak. Gitu? Nih. Makanya ada ayat namanya wal asr. Innal insana lafi khusr. Waktu asar. Ya, inilah beratnya saya. Ingat rebut. Kalau bagi yang tidak mampu berumrah di bulan suci, apa yang harus dilakukan yang lebih baik? Makanya jadikan Ramadan Anda hidup walaupun di rumah Anda. Paham ya? Banyak berzikir, kalau perlu banyak kurangi tidur. Kalau perlu apa? Punya sajadah ya. Bisa sender. Ya kan ada dulu namanya sajadah itikaf sebutannya ya. Sajadah nanti kalau sampai lihat Mbak Google gitu ya, sajadah itikaf itu ada sandarannya. Ya, nah itu sudah di rumah zikir, banyak baca Quran, banyak baca hadis, itu lebih utama. Ya, zikir apapun, nanti sekedar tidurnya kurangi. Bangun malam, ya bangun itu apa? Apalagi sudah sepuh-sepuh ini ya. Tapi sampai dan saya Ramadan pertama, ya 10 hari pertama. Ini karena penyesuaian banyak tidurnya. Ya kan? 10 hari kedua banyak ke mallnya, belajar. 10 hari ketiga bikin kue dan ke terminal. Ya kan? Wes kan apa? Ya kan? Bikin kue dan ke terminal. Ini kurangi semua. Ingat dulu ya, mohon maaf, tahun kemarin saya kehilangan sahabat saya, Aku Hendarman. Lalu disusul sahabat saya, Aku Suparno. Lalu disusul sahabat saya, Suhartono Puger. Ya, tidak merasakan lagi dong. Dalam tahun saya kira ini saja sudah berapa? Terakhir. Ya, inilah di antara
kawan-kawan kita nanti akan ketinggalan siapa ya? Kan mesti ada kan? Mesti ada. Tetangga kita. Satu sama-sama berangkatnya jihad sama-sama ternyata kalah. Karena dia beramal. Mari saya dan Anda waktu itu kita gunakan. Ya, waktu itu kita gunakan. Tetapi sekali lagi tidak mudah untuk menggunakan Nabi karena ini loh godaannya. Godaannya nanti menyiapkan uang untuk THR untuk saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita, begitu ya, angko sebutannya. Ya kan? Ya. Inilah kalau angko kan orang Cina, ini angko kan gitu ya. Kan gitu. Banyak begitu. Ayo. Ini. Nah. Makanya pada hari Jumat itu waktu ini juga mustajab. Ya. Waktu itu. Lalu sampai hari Jumat saja ketemunya, asal maghribnya saya menggunakan apa rata-rata? Ya bagus kan saya baca Quran sih. Kesibukan sampai ayo kita manage antara asar dan maghrib. Ya. Ini berat. Saya tahu ini kehilangan 3 orang. Ya, itulah berapa? Dan ini menjadikan itu ya. Makanya tadi, kalau Anda dan saya diberi sakit, doakan kawan-kawan kita yang diberi oleh Allah sakit itu kesembuhan, agar kita dan mereka ini masih sama-sama jadi satu majelis. Ya. Doa saya kepada kawan-kawan kita yang ditimpa sakit, yang punya banyak sakit, saya selalu doakan sehatnya, semoga sehat selalu. Karena kehilangan tak satu teman sungguh hati ini sedih. Walaupun kematian itu pasti menimpa atas diri seseorang, ya, termasuk diri saya sendiri. Ini tadi. Ya, maka itu tadi, ya Allah hidupkanlah aku apabila hidup itu lebih baik bagiku, tapi wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Tapi tadi tidak boleh berharap, ini saking sakitnya teman. Tidak boleh berharap kematian boleh jadi ketemu Ramadan. Kalau sakit kan tidak bisa puasa, tidak apa-apa, minimal dia bisa berdoa enggak? Bisa. Ya bayar fidyah karena tidak bisa, tetap dia kebaikan. Tetap kebaikan. Ya, ketemu Ramadan. Ketemu asar sampai maghrib. Nah, inilah bahagianya. Oke? Ada pertanyaan? Ayo kemudian yang 560. Hadis nomor 560. Dan dari Buraidah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin akan mati dengan dahi berkeringat. Ayat Imam 3 dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Maka doa kita semoga saja Allah memberikan ia husnul khotimah dengan dahi yang berkeringat. Ya, wafat dalam keadaan sudah bersuci, sudah mandi, sudah berwudu, nunggu masa sholat, diwafatkan oleh Allah. Subuh baru sholat, jalan-jalan, bekerja untuk membersihkan pekarangan, lalu diwafatkan oleh Allah. Padahal masih sehat, beleger. Kemarin kita sudah berbicara mengenai buku saya, Indahnya Dalam Musibah Sakit, ya. Nanti ada di Ustazah Umunadi, orang yang kawan-kawan yang belum punya bukunya tadi kemarin 3 ya, ada di beliau, sudah saya berikan kepada beliau karena adminnya Mahmuda tidak masuk, ya. Baik. Bahwa Allah menggugurkan semua dosa-dosanya. Boleh jadi teman-teman kita yang diberi sakit ini Allah hendak menggugurkan dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih sebagaimana ia terlahir dari rahim ibundanya.
Ya, ini yang harus husnudzon, berkeringat saat ia mati. Terus kemudian Hadis 561, dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah la ilaha illallah pada orang yang akan mati di antara kamu. ya, lakinu itu ajarkan. Ya, la ilaha illallah. Tuntunlah. Ya. Man akhirul hayat. Ya. Biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada lagi hadis doif ini yang dibacakan oleh kawan-kawan kita. Ya, terus dari 562. Hadis 562, dan dari Ma'qal bin Yasir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu. Nah itu ya, kemudian banyak kan kawan-kawan kita baca surat Yasin sebelum kematiannya ya. Bahkan ada yang sesudah kematiannya. Tidak ada ya. Apa doakan agar ia diberi ketetapan nanti. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya. Nah, itu yang Anda bacakan. Tanya Pak, itu baca doa setelah dikuburkan atau sebelum? Sebelum saja. Ya. Itu didoakan yang seperti agar ia kan sebentar lagi menghadapi pertanyaan kubur kan. Bacakan itu agar ia diteguhkan. Ya. Ada di dalam surat Ibrahim ayatnya 27. Itu sudah kita baca dahsyatnya apa itu siksa kubur. Ya, surat Ibrahim. Semoga saja saya dan Anda diberi ketetapan iman ya, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 27. Ya, nah ini. Maka itu tadi ya, bacakan itu. Hibur keluarganya, sudah, tenangkan. Ya. Aku menyaksikan suamimu, aku menyaksikan istrimu itu rajin ngaji, rajin sholat. Alhamdulillah sudah. Ya, wis itu. Ya terserah orang ngomong begini, wis. Itu kan kelompok orang pahit itu. Masa ada keluarganya yang meninggal nggak ngadakan apa-apa, itu pahit, itu pelit itu. Biar no. Ya, no record. Ya, ada pertanyaan lagi? Tanya Pak. Nggih, kalau menjelang sedang sekaratul maut kemudian kita sudah mentalkin iya, yang lain-lain Allah, kan cukup sekali ya. Iya. Terus apa yang kita lakukan sampai beliau wafat? Iya, doakan saja. Tadi itu. Iya, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Minta ketetapan iman. Ya dah? Ait. Minta ketetapan iman. Ya, itu. Doakan saja. Ya, maka saya ingin ya, saya jaga kesehatan. Saya kepada Abu Ririn, Abu Wita, ya, kalau malam itu berpisah, kepada kawan saya Sufyan Sauri, ya, jaga kesehatan. Ya. Semoga Allah panjangkan usia, ya, sehatkan kita. Loh begitu, agar ketemu nanti besok ibadah lagi. Itu maksud saya. Bukan untuk bersenang-senang, tidak, tetapi itu. Ya, saling mendoakan. Termasuk diantaranya zawadakillahu taqwa wa wajjahakil fil khair wa kafakil hamd.
yahdi mukillah wa yuslih bala. Itu doa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, ditunjukkan kepadamu segala hal-hal yang baik-baik saja, dan dihilangkan daripadamu segala hal-hal yang menyusahkanmu. Dan semoga Allah membekalimu pula dengan hidayahnya dan memperbaiki amalmu. Loh, begitu doa yang baik. Ya, doa yang baik. Masya Allah. Itu kalau ketemu kawan-kawan kita ya. Zawadakillahu taqwa wa wajjahaki fil khair wa kafakil ham. Ya, ada lagi pertanyaan? Ayo, 563. 563. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah, sedangkan matanya masih terbuka. Lalu Rasulullah memejamkannya dan bersabda, sesungguhnya apabila ruh dicabut, maka pandangan mata mengikutinya. Lalu beberapa anggota keluarganya berteriak, maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian berdoa atas diri kalian selain untuk kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan lapangkanlah kuburnya, dan berilah ia cahaya di dalamnya, dan gantikanlah ia dalam keturunannya sesudahnya. Nah, ini hafalkan. Ya, hafalkan. Kan doa yang bagus kan? Nanti bisa Anda sebut, ya. Allahumma gfir, ya, li Abi Fadil. Kalau saya yang nate, iya toh. Nanti kalau saya ngomong orang lain nanti sama dengan dikira mendoakan, ya apa? Ya, warfa darajatahu fil mahdi, ya, atau disebutkan warfa darajata, ya, li, loh begitu. Abu Fadil fil mahdi, begitu, boleh disebutkan lagi. Iya, pada hu-nya diganti li nama, ya. Waf sah la li, ya. Waf sah li, ya, nama. Waf sah li nama, ya. Wa nawwir, ya, li, ya, fihi. Wahluf, itu ya, wahluf li, siapa, ya, wahluf, ya, ukhluf itu gantikan, ya, itu. Enggak, li itu nama orang disebutkan kan, li Abi Salamah kan? Nah itu. Warfa darajata li Abu Fadil, ya, fil mahdiyin. Wafsah li Abi Fadil fi qabrihi. Wa nawwir li Abi Fadil fihi. Wahluf li Abu Fadil fi aqibik. Ya, kan kalau disebut masing-masing kan tambah seneng kan? Daripada cuma satu tok kan? Boleh. Bisa disebutkan 2 orang semua, Bapak? Apa? Disebutkan 2 orang. Boleh, 10 orang boleh. Ya. Jadi Allahumma gfir li Abi Fadil wa Abu Mahfud. Ya toh? Wa dan macam-macam boleh. Wa Umi. Oh. Ya, boleh. Dan ibuku kan gitu ya. Nah, itu boleh.
Ini sesudah meninggal, sampai sekarang boleh nggak dibacakan doa ini? Boleh. Karena lihat itu artinya ya, angkat derajatnya loh, lapangkan kubur, berilah cahaya di dalamnya, gantikan ia keturunannya. Oh, begitu. Ya, itu. Ada pertanyaan? Ayo 564. Hadis nomor 564 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tatkala Rasulullah SAW wafat, beliau ditutup dengan kain selimut bermotif dari Yaman. Iya. Motifnya itu garis-garis. Kalau kita ini selimut ya Bu ya, selimut yang garis-garis itu loh. Ada nggak ya kain yang apa itu bergaris-garis? Ada ya? Bukan selimut, kain yang bergaris-garis ada nggak? Hah? Kalau kita kan rata-rata ini kan pakai sarung batik toh, ya toh? Sewek itu ya, kain panjang. Yang bermotif di situ adalah yang garis. Motifnya cuma garis-garis seperti sarung itu. Ya, itu bagian dari sunnah. Ya, bagian dari sunnah. Bukan batik loh ya. Ya. Batiknya Parang Praloyo. Nah, kalau orang Jawa lah, ya lah. Atau Parang Astono. Ya. Itu enggak. Ini harus garis-garis atau kotak gitu ya. Nah, nanti kan sampai cari itu khusus untuk dipakai. Ya, beli beberapa karena nanti kan ditutup untuk jadi apa namanya? Dimandikan kan? Nah, itu beli beberapa saja. Nanti dipinjamkan kita. Ya, jadi dibasahi tidak apa-apa. Itu bagian dari sunnah. Ya, yang garis-garis ini. Ya. Garis-garis lurus atau silang ya? Boleh, bebas pokoknya ya. Bermotifnya cuma itu toh. Ya. Ya bukan buat penutup kan nanti waktu di rumah kan ditutup toh, sampai dimandikan kan ditutup terus dibuka kan. Nah, waktu mandikan kadang-kadang kan dikocori sehingga basah kan. Nah, nanti dikasih lagi yang ganti yang kering kan gitu toh. Nah, yang basah nanti kita cuci. Nah itu bagian dari sunnah. Tutupi dengan yang begitu. Yuk kita jadikan kita punya ya untuk ya. Wah kan biasanya untuk apa namanya? Pakai kain panjang saja itu kulino kita. Ya. Kalau kita ganti dengan ini. Ini bagian dari sunnah. Ya, yang garis-garis. Kalau pakai selimut itu kan ketebelan toh, Bu. Jadi nanti berat nanti nyucinya ya kan? Ya, hanya garis-garis saja. Ya. Jadi dahulu itu memang sederhana, memang di Islam itu disuruh sederhana. Ya. Walaupun sama-sama putihnya kan ada garis-garis putih toh. Nah, sama ya. Itu. Ayo 565. Hadis nomor 565 dan dari beliau radhiyallahu anhu. Beliau siapa nih Pak? Dari beliau radhiyallahu anha, iya. Bahwasanya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi SAW setelah beliau wafat. Iya, ini bagian dari sunnah karena cinta. Ya karena cinta. Orang-orang yang kita cintai, ya kita cium. Kita lupakan lihat itu ya pada hadis sebelumnya. Yaitu 563. Manusia punya salah nggak Bu? Maka kita tidak mengenang kesalahannya karena kita juga punya kesalahan. Kita kenang kebaikan. Belajar mengenang kebaikan orang dan melupakan keburukan orang. Ya, belajar. Ayo kita kenang kebaikannya.
Ya, keburukannya tidak usah kita kena. Karena kita sendiri punya keburukan. Ya, belajar. Kenapa pada saat itu malaikat mengaminkan diri kita? Ya. Inilah yang sebaiknya kita lakukan. Ya, kepada siapa saja. Ya. Ada pertanyaan? Ayo kemudian. Hadis 56. nomor 566 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin gantung pada hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Iya. Walaupun Anda jihad mati syuhada, kalau punya utang, wis. Apalagi utangnya Yahudi, tambah berat gitu. Karena Anda mati dalam keadaan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun dianggap lunas oleh asuransi. Hati-hati betul-betul perkara hutang. Ya. Ya enggak bisa, wong caranya dengan riba. Loh, bukan benar. Orang yang ini saja ya dilunasi dengan cara yang halal atau tidak? Saya mau tanya, kita dituntut untuk halal atau tidak? Halal. Sampai mau umroh harus dari harta halal atau harta yang haram? Halal, wajib itu. Allahu thayyib la yuqbal illa thayyib. Apa? Ada dampaknya. Dampaknya apa? Anda selama ini pembiaran diri terhadap kira-kira, mohon maaf loh ya. Kira-kira sampean ini disodori sama yang mati ini sebelum kematiannya itu, ya, selama hayatnya ini sampean disodori makanan, nanah dan darah. Kira-kira mbok pangan ora? Ya wis itu saja. Nanti sampean lihat di dalam Quran, cluenya itu nanah darah. Sampean pakai clue itu. Nanti sampean tahu. Itu dari ekonomi Yahudi. Ya, ekonomi Yahudi. Seandainya saya dan Anda pahala ini ditampakkan, niscaya karena saking banyaknya pahala Anda, mungkin sampean akan berleha-leha di dalam itu. Betul enggak? Enggak akan usaha. Tapi jika Anda ditampakkan dosa, Anda akan takut enggak? Takut. Hidup Anda enggak tenang. Makanya tidak ditampakkan. Nggih. Nah, ini yang berat. Karena ini akan dituntut. Terus kemudian 567. Hadis nomor 567 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai orang mati karena terjatuh dari kendaraannya, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanlah ia dengan 2 kain. Iya. Muttafaqun alaih. Iya. Makanya saya dan Anda pakai daun bidara ya, hanya sekedar syarat nggak apa-apa. Ya, jadi menanam daun bidara. Ya, daun bidara. Kalau dulu orang-orang kelor ya, kelor. Ya, karena kelor ini batangnya ditancapkan gitu saja hidup. Ya, kelor. Jadi ini bagian dari sunnah, sama dengan tadi yang bermotif kain Yaman ini tadi, ya, yang bermotifnya itu garis-garis yang lurus itu, sehingga tampak sederhana, gitu ya. Lalu kemudian hadis selanjutnya, Hadis nomor 568 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika para sahabat hendak memandikan Rasulullah SAW, mereka berkata,
Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan baju Rasulullah SAW sebagaimana kami melepaskan baju orang-orang mati kami, atau kami memandikannya dengan baju melekat di badannya. Apa maksudnya? Kalau saya dan Anda memandikan mayat dengan nutupi, itu sebagai bentuk penghormatan kepada mayit. Paham ya? Katakanlah Anda memandikan siapa, si fulana gitu ya, tertutup dengan kain tadi, kain Yaman atau apa tadi, tutupi dibalik, hanya jadi kita memandikan di balik, membersihkannya di balik supaya tidak tampak, padahal kan sudah dikerubungi kan, ada penutupnya kan. Nah, itu ditutupi lagi dengan begitu, itu lebih baik lagi. Termasuk ketika mengkafaninya, ojo diler udo. Itu untuk apa? Menghormati mayit. Kita memberikan penghormatan terakhir. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini yang banyak tidak dilakukan, mesti telanjangi saja begitu. Ya enggak apa-apa, tetapi tadi ya. Ayo 569. Hadis nomor 569, dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW datang kepada kami ketika kami sedang memandikan putrinya, lalu bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu bila diperlukan menurut kalian. Dan berikanlah kapur barus atau sebagiannya pada siraman yang terakhir. Dan ketika kami telah selesai, kami memberitahukan beliau. Lalu beliau memberikan kain kepada kami dan bersabda, tutuplah ia dengan kain ini. Muttafaqun alaih. Terus. Dalam riwayat yang lain, mulailah memandikan dari bagian kanannya dan anggota wudhunya. Dan dalam lafaz Bukhari, lalu kami mengikat rambutnya dengan 3 ikatan dan kami letakkan di belakangnya. Itu kalau wanita ya. Tadi 568 dan 569 kita gabungkan. Mandinya ditutup, selepas mandi setelah dihanduki segala macam ditutup lagi, selalu dalam keadaan tertutup untuk menjaga auratnya. Paham ya? Itu untuk dalam menghormati mayit ya. Lalu kemudian yuk hadis nomor 570 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain putih bersih dari kapas yang di dalamnya tidak ada gamis dan tidak juga sorban. Iya, ya. Hanya saja pendapat ulama, tangan-tangan segala macam ditutupi pakai kapas, ya kan? Telinga segala macam tidak. Yang wajibnya itu adalah tadi 2 kain kafan, lihat itu 567 dan 570. Ya, sebaiknya 3. Ya, sekurang-kurangnya 2, gitu ya. Nah, itu. Yang bagus adalah 3. Ya, kain putih bersih. Sing bagus, tapi jangan terlalu bagus. Super bagus jangan, tengah-tengah. Ya. Lalu kemudian dari 571 yuk. Hadis nomor 571, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika Abdullah ibnu Ubay wafat, datanglah putranya menemui Nabi SAW lalu berkata, berikanlah gamismu, saya akan mengkafani aku dengannya. Kemudian Nabi SAW memberikan gamisnya kepadanya. Muttafaqun alaih. Iya, ini seorang munafik ya yang meninggal. Abdullah ya bin Ubay bin Sahlul ya, tokoh munafik.
Ya, boleh pakai baju boleh. Tetapi tadi sunnahnya tadi cukup 3 kain itu. Makanya kemudian ada kawan-kawan kita ini kain ikhramnya dijadikan apa? Kain kafan. Supaya apa? Supaya kalau dia ini di depannya ada H. Ya, nah, ada H. Ya toh? Atau U. Kalau sudah H dan U, hu. Ya, nah itu. Ada pertanyaan? Kalau untuk dimanfaatkan itu gimana niatnya? Nah, itu tadi. Ya, ingat. Tidak ada embel-embelnya tadi. Sampean kemarin sudah kalau mendengarkan, sampean pakai tasbih boleh enggak sih? Zikir pakai tasbih? Boleh, cuman sampean ini kena penyakit ria. Ya tak? Oh, kira-kira, mohon maaf loh ya, saya belum haji, saya belum pernah umroh. Terus mampu nggak saya beli kain apa itu kain ikhram? Mampu. Loh, kemudian saya ketika mati dikaini ikhram. Kira-kira apa pendapatnya orang yang tahu tentang diri saya? Durung kaji. Bener nggak itu? Nah itu kita hindari yang disebut. Rasulullah sudah haji nggak? Sudah. Umroh sudah Rasulullah? Sudah. Pakai kain kafan atau pakai kain ikhram? Selesai gitu. Rasul saja lihat tadi surat 33 ayat 21. Ya. Walaupun kain ikhram kita kan putih toh. Ya, tadi. Ya, sampai di sini dahulu. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.